syubhat. Artinya hukuman had gugur bila masih meragukan atau syubhat. Misalnya adanya kasus pencurian yang mana belum menemukan bukti yang jelas, maka tidak berlaku hukum had. Selanjutnya yang ketujuh, al-hurru la yadkhulu tahta al-yad. Orang yang merdeka tidak masuk dalam belenggu kekuasaan. Misalnya, seorang merdeka diperbolehkan transaksi jual beli berbeda dengan budak yang tidak boleh melakukan jual beli tanpa seizin majikan. Next. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu. Yang menjaga sesuatu hukumnya sama dengan apa yang dijaga. Misalnya, halaman masjid yang disediakan untuk keperluan ibadah, atau misalnya tempat wudhu, teras yang sering dipakai sholat saat penuh, dihukumi seperti masjid. Artinya, tidak boleh dipakai untuk jual beli, tidak boleh ada najis, bisa dipakai untuk iktikaf jika diniatkan. Iktikaf yang sah itu masjid utama. Kalau ada teras itu dulu ya pada sah pada iktikaf di teras itu. Tapi kalau di masjid utama itu. Terus lagi, kapan sebuah tempat itu boleh dipakai untuk iktikaf? Itu khilaf. Dipublikasikan ini masih belum pernah dipakai Jumatan. Sah nggak di iktikaf? Beda kalau misalnya ada musola, kemudian musola ini digunakan untuk Jumatan. Nah, di situ sah hukumnya iktikaf karena sudah pernah dipakai Jumatan. Saya pernah menemukan kasus apa situasi di sebuah desa itu ada dua masjid, satu masjidnya pondok pesantren, satu masjidnya desa. Padahal penduduknya itu sedikit karena banyak perantau jualan soto di kasus di lapangan, Jakarta, di Bandung, di Jogja dan seterusnya. Kalau pondok dilakukan Jumatan, masjidnya kosong, masjid yang kampung itu. Nah, sehingga itu zaman Pak Harto masih amal Muslim Pancasila. Ketika meresmikan itu, ya karena dia juga orang pesantren, jadi ada pengumuman Jumat besok kita Jumatan di pondok. Sekali ini aja untuk meresmikan biar anak-anak pesantren, anak santri bisa iktikaf. Selanjutnya ya kita kembali lagi. Ada peristiwa, hanya sekali bangunan itu dipakai itu juga. Selanjutnya lebih, ya ini biasa sama biasa kan ada pondok. Nah, itu untuk keluar dari khilaf. Sehingga resmi dia pernah dipakai Jumatan berapa. Khilafnya tadi itu, misalnya ada itu masjid tapi belum pernah dipakai Jumatan, gimana? Sah nggak iktikaf di sana? Kalau sudah pernah dipakai, walaupun sekali, al-furus bila hilang nanti ada salah tiga kali. Lanjut. Idza jitama'an amrani min jinsin wahidin lam yaktalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhari ghaliban. Artinya, apabila dua perkara sejenis berkumpul serta tidak berbeda maksudnya, maka yang satu dimasukkan kepada yang lain menurut kebiasaannya. Seorang yang memiliki hadas besar dan hadas kecil secara bersamaan yang kemudian melakukan mandi wajib, maka hadas kecil tersebut
ikut terangkat. Selanjutnya, Nah, ada istilah teknis yang digunakan. Di Fathul Mu'in itu istilahnya indiraj. Indiraj. Include kalau bahasa kita ya. Ya ini karena ilmu harus saya sampaikan. Saya belum pernah sekalipun mempraktekkan mandi karena mimpi basah atau karena saya istri itu habis mandi tetap wudhu. Padahal harusnya sudah gitu. Karena include Anda yang habis mens terus suci ya kan mandi terus mau sholat kan ya selesai mandi dia nggak perlu wudhu karena ilmu harus saya sampaikan. Saya merasa tidak serap gitu loh ya sudah kan tetap wudhu lagi. Anda juga habis ngopol dulu atau habis melakukan sesuatu pakai sabun gimana itu sering saya lakukan ketika dulu. Dan itu bagus, nggak apa-apa. Anda lepas dari perbuatan maksiat. Karena orang muslim itu sulit dikendalikan. Jadi benar saya lihat. Nah, itu habis mandi nggak usah wudhu karena sudah indiraj atau include. Itu saya belum pernah. Tetap saya wudhu. Ya biasa. Mungkin karena kebiasaan ya. Ini kan karena ilmu harus saya sampaikan. Kalau orang saya. Tidak hanya habis dari libur menstruasi terus suci. Nanti kalau Anda melahirkan terus selesai istri hamil nanti itu otomatis ada kecilnya juga hilang tanpa harus wudhu ketika Anda melakukan saya baca Al-Quran atau sholat maktubah dan sunnah-sunnah yang yes, lanjutkan. Ikman kalami aula min imani. Penggunaan kalimat lebih diutamakan daripada pengabaiannya. Misalnya seorang ayah sebelum wafat bilang, tanah ini aku niatkan buat tempat ngaji anak-anak. Kalau ahli waris bilang, itu cuma omongan biasa, gak diwasiatkan secara resmi. Maka menurut kaidah ini lebih utama kita terapkan perkataannya sebagai wasiat selama maknanya jelas. Ya, kalau uangnya ada notaris tidak hanya omong atau tertulis di atas materai, nggak usah ke notaris mahal, oke, ditulis di atas kertas bermakna itu karena kalau omongan sekarang kan bisa taruh rekaman, nah saya nggak bisa nulis kalau gitu. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta, maksimal sepertiga dari harta waris, tidak boleh. Ya tujuannya biar ahli warisnya dapat. Ya, lanjut. Al-Faraju bidomani, berhak mendapatkan hasil disebabkan karena keharusan mengganti kerugian. Misal seorang membeli budak yang menggunakan waktu tertentu yang kemudian mendapati cacat yang disembunyikan oleh penjual, maka budak tersebut dikembalikan dan mengambil seluruh uangnya dan ia mendapatkan keuntungan dengan memperkerjakan hamba tersebut. Ya jangan udah terang. Misalkan dia Apa ya? Apa ya? Beli mobil untuk Grab, bisa kan?
sepeda motor untuk ojek. Yaitu kalau saya ada masalah dikembalikan, harus diberikan ini apa biaya yang lain-lain, utang, dia dapat berapa, tidak kemudian kembali begitu saja kan. Maksudnya kan. Jadi biaya-biaya yang lain atau penghasilan ikutan yang lain juga harus diberikan. Ya, terus Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari pertentangan itu diutamakan. Misalnya Imam Syafi'i mewajibkan atau memfardukan bacaan Fatihah dalam sholat, sedang Imam Abu Hanifah hanya mewajibkan, bukan memfardukan. Maka menurut Abu Hanifah, jika seorang tidak baca Fatihah, sholatnya tetap sah walaupun dosa adanya. Dalam hal ini lebih baik mengikuti pendapat Imam Syafi'i, karena dengan mengikuti pendapat beliau berarti mengikuti pula pendapat Imam Abu Hanifah. Fatihah apa basmalah? Itu posisi makmum ya? Makmum ya? Kalau sholat sendirian ya nggak sah dong. Ya. Nggak baca Fatihah. La sholatan La sholata malam yakro di Fatihah. Selanjutnya ad-daf'u aqwa minar raf'i. Menolak gugatan itu lebih kuat daripada menghilangkan. Artinya mencegah atau menolak agar tidak terjadi sesuatu itu lebih kuat daripada mengembalikan seperti sebelum terjadi. Contohnya seperti hati-hati agar tidak jatuh dalam berkendara itu lebih baik daripada sudah jatuh baru mau hati-hati. Dia payung sebelum hujan atau kehujanan baru cari payung. Atau kayak di YouTube itu payungnya ada dia ya relate dengan kehidupan sehari-hari. Al-mukhas latunat bil ma'asi. Keringanan-keringanan tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Misalkan seorang musafir yang diberi keringanan mengqashar atau menjamak sholat, ketika musafirnya karena kemaksiatan maka tidak boleh, karena keringanan tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan. Contohnya apa? Musafir karena maksiat kan, musafir kan tujuannya maksiat, jadi ringannya nggak sah gitu. Tidak bisa. Ya nggak bisa. Kalau kemarin kan ringan musafir itu dapat ringanan, rukshoh ya, rukshoh keringanan. Nah tapi kalau musafirnya tujuannya maksiat, kaidah ini nggak, kaidah yang kemarin yang 5 itu nggak berlaku ya. Oh, Makanya kau kalau pulang dulu sama orang tua. iya dia. Mau ngapel dia ngapel itu apel ke Sumatera itu nggak boleh pakai terus. Oh, Ini kan Bisa jamak kosor. walaupun itu kan maksiat. Kalau itu bulan Ramadan tetap nggak boleh. Tuh, kalau dia pulang ketemu orang tua jam. Kamu pulang wah jam ya. Aku takut. Dengan apa yang paling gampang. Ya. Selanjutnya al-mukhas latunatu bisyai. Keringanan-keringanan tidak dikaitkan dengan keraguan. Contohnya seperti ketika ingin melakukan
ruksoh sholat jamak tapi ragu, tidak tahu caranya, maka tidak boleh dilakukan. Karena tidak dikaitkan dengan keraguan. Itu agak masuk. Tapi kalau tidak tahu ini sudah masuk dua marhalah atau enggak, nah sekarang kan HP kan bisa pukul berapa saat. Kalau nggak tahu caranya, makanya dipraktekkan. Saya punya teman saya goda, kamu pernah kosor subuh nggak? Saya goda. Ya pernah, terus gimana? Soto apaan? Berarti kan dia nggak ngerti kan? Ya. Subuh tidak boleh dikosor, juga tidak boleh disahkan. Yang boleh itu hanya dulu dan besar, Bisa. maghrib juga nggak bisa dikosor, tetap 3 rakaat. Isaknya bisa karena dia 4 jadi 2. Ya kosornya maghrib gimana? 1,5. 1,5. Sampai rukuk. Jadi kosor itu disikat. 2/4 menjadi 2. Kalau jamak itu dikumpulkan. Takdim itu berarti waktunya naik di awal. Takhir berarti waktunya dibelakangkan. Ikut isak, akhir atau ikut asar. Kalau takdim ikut zuhur atau ikut maghrib. Tapi tetap salam, jadi 2 kali salam. Nah itu Anda harus praktekkan biar pernah tahu, pernah mengalami dan dia cerita. Termasuk juga ketika musafir, saya paling nggak seneng musafir waktu Ramadan ya, terus tidak puasa. Itu saya nggak seneng, karena kan nanti puasanya ganti dari lain dan puasa sendirian. Satu rumah semua nggak puasa, tidak puasa sendiri. Tapi ini harus dipraktekkan, mengingat bahwa pernah jadi musafir dan tidak puasa. Tapi saya lebih banyak, dulu 8 tahun dari Jogja, lebih banyak puasa. Tapi pernah sekali 2 kali itu, kita belum bisa cerita. Naik motor nih, dulu GL. Kas. Belum. Sekarang kita baru. Belum zaman. Oke. Herek bos. Lanjut, Pak. Ridho bisyai, ridho bima yatawallahu minhu. Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya. Misalnya seseorang membeli kambing yang sakit, maka ketika kambing itu mati, dia juga harus rela. Iya. Yang motor, yang laptop, ya dong. Ya. Pasti itu ada penyusutan dong. Isinya bensinnya ya, tapi kan bensin diisi. Ini ya, bannya dipakai kan ada penyusutan. Terus berkatnya kalau nggak mau isi bensin ya besok nggak boleh bikin. Nah, kalau kemarin nggak isi pinjam laptop ya kan? Apanya yang mau diinikan? Ya sudah, kan tetap barang digunakan mesti ada penyusutan nilainya. Penyusutan masa pakainya. Ya. Tapi kalau rusak ya wajib ganti. Tapi pengalaman saya dulu milik saya rusak. Ya aku bisa rusak ini. Kalau tidak dari itu. Saya yang rusak. Yang jelas semua harus diperjelas. Akadnya. Oke. As-su'alu mu'adun fil jawab. Pertanyaan itu diulangi di dalam jawaban. Ya.
Terus kalau saya dijelaskan. Lanjut. Lain sabu ila sakitin. Qaulun. Sesuatu perkataan tidak dapat disandarkan pada orang yang diam. Misalnya, terdakwa yang dimintai jawaban oleh hakim tentang tuduhan yang dilemparkan kepadanya, tapi dia diam saja, maka dengan diamnya ini dapat ditetapkan artinya ia mengingkari tuduhan itu, dan kepada si penggugat wajib mendatangkan bukti yang meyakinkan. Tidur. Kalau saya diisuk itu loh. Makanya tidur. Itu Ramadan kemarin. Belum dihapus. Masih terngiang-ngiang. Tidur setelah subuh itu tidurnya pahlawan. Karena apa? Dia malam ya kan? Kamu bukan wali-wali kau benar. Nah, cirinya wali itu ada di Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam menjalani kehidupan orang itu tidak ada rasa khawatir dan takut akan masa depan, akan apapun. Mati sekarang dan besok itu sama saja. Nah itu juga. Tapi kalau ada masih ada rasa resah, gundah itu, ya tidurnya aja di luar. Ya, memang di masyarakat kan selalu mengatakan tidur setelah subuh gak baik buat siapa? Buat siapa? Tidur setelah subuh itu nanti rezekimu hilang. Ya kalau nggak hilang rezekinya mana? Rezekinya dijatah tiap bulan dari rumah. Iya kan? Iya, katanya mulia. Ya gitu. Terus, Lain sabu ila sakitin. Maaf ya, ini lagi makanan nyambung deh. Maka aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula keutamaannya. Misalnya, sholat witir dengan diputus lebih banyak pahalanya daripada disambung. Misalnya witir 3 rakaat, yang diputus itu 2 sama 1, dua kali salam. tapi itu diri berdoa. Ayo. Gini, gitu. Ayo. Pikir itu kan ganjil. Kalau 2 itu kan enggak kan? Apa 2 itu satunya nanti? Ayo. Satu aja. Kalau satu aja, Pak. Iya, Pak. Enggak apa, satu aja. Nah, dari itu saya sebenarnya lebih, kalau saya memilih witir 1 atau langsung 3. Itu 2 1. Tapi tidak 5 rakaat tuh ya. Kalau witir kan maksudnya 11 rakaat. Itu 222. Berarti kan ini aku sebenarnya. Contoh lain tuh gini, terawih 20 rakaat cepat dengan terawih 8 rakaat lambat. Saya nomor dia kan, Ya. itu afdol mana? Nah sekarang kemudian pertanyaan begini, cepatnya itu seperti apa? Kalau cepatnya yang seperti merusak umur 5 ya, sebenarnya ya
saya menjawab lumayan daripada dia main di jalan-jalan ya sudah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Saya tidak pernah ikut, tidak pernah setuju. Tapi terus gimana ya? Daripada main jalan lalu terawih sudah. Tapi sebenarnya itu enggak masalah. Di pesantren biasanya ada dua versi, versi cepat dan versi lambat. Tapi nggak secepat yang kayak itu ya. Saya pernah ketika di Kudiru juga ada dua versi. Yang di masjid yang agak lambat, yang di basket dulu. Sekarang saya sudah nggak ada basket. Lapangan basket itu yang cepat. Dan dia ini nggak pelan. Itu inisiatif anak-anak dulu. Lalu lama itu di masjid. Ya iki. Terus saya ketika sudah lulus S1 di Lamongan ada masjid yang cepat. Yang imami kiai. Kiainya kan ada banyak. Kiai yang satunya imami di ruangan khusus begitu. Pesannya hanya 20 kan. Itu yang mana? 1 juz. 20 rakaat itu 1 juz. Muridnya saya Malik. Itu saya baru pertama kali tahu. Jadi Al-Quran kecil itu dikepit. Dia kan tidak hafal, malah kan. Jadi waktu ini baca, kok sujud ya dikepit ini. Baru sekali tahu. Sehingga Anda itu muridnya saya Malik. Jadi Malik prakteknya kecuali yang sudah hafid ya. Anda mau praktek bahwa saya belum pernah praktek sendirian, tapi bahwa belakangan ini saya terawih itu lebih senang sendiri di rumah. Ya lebih selesainya saya terawih itu lebih lama dari masjid. Di kampung saya itu musola agak cepat, masjid sengaja di setting agak lambat, tapi juga gak lambat. Paling musola sudah selesai, masih baru witir, dan itu gambaran agak lambat. Memang disepakati. Nah terus terkait dengan kaidah ini gimana ya? Walaupun ini perlu didalami. Kalau tarawih 20 rakaat memang istilahnya Khalifah Umar. Zaman Rasulullah tidak ada tarawih, yang ada qiyam Ramadan. Waktu Rasulullah ini pernah ada kasus Rasulullah itu keluar ke masjid tengah malam. Bahasanya begitu, enggak jam berapa kan? Waktu itu belum ada jam, tengah malam. Ya kira-kira jam 1 jam. Hari pertama sahabat yang tahu hanya sedikit, makanya jamaahnya sedikit. Hari kedua mulai tambah banyak, kan dia ngomong, di malam Nabi, saya ikut Nabi, imam dia mulai, dia meromad. Besoknya banyak. Hari keempat full masih. Hari keempat Nabi nggak full. Ditunggu sampai subuh. Setelah jamaah subuh kan biasa Nabi imam. Masjid Nabawi, ini kan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu rumah Nabi dengan masjid itu dindingnya satu dinding. Jadi ya tinggal keluar masuk. Setelah sholat subuh Nabi, saya tahu kalian tunggu kan? Iya, bukan saya nggak mau, cuma saya takut ini diwajibkan. Kalian mungkin hari ini kuat, kalau diteruskan dengan saya kalau diteruskan. Cuma nanti setelah kalian saya kuat. Yang 5 ini aja ternyata umat itu sudah banyak. Kok ini mau diwajibkan? Itu. Oke ya. Hadis lain, Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat. Sayyidah Aisyah punyai Rasulullah itu kalau sholat gimana? Ramadan. Rasulullah itu baik Ramadan maupun di luar Ramadan itu sholatnya 8 rakaat, tapi lamanya minta ampun. Wa tuluhunna wa husnuhunna la tas'al, jangan tanya
lamanya, bahasa kita minta ampun lamanya. Ya satu surat, satu ayat itu surat Al-Baqarah, satu rakaat misalnya. Satu rakaat itu bacaan surat Al-Baqarah. Nanti kan dia kalau imami dia tahu diri lah. Sahabat Mu'adz bin Jabal kelamaan aja dimarahi karena imami. Ya. Kalau sendiri semau maunya kan. Kalau cerita kan kakinya bengkak, bisa kelamaan ya kan. Nah itu yang harus ditiru oleh Muhammadiyah. Tapi kan persoalan bukan terawih kan Nabi. Yang mulai baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi nggak perih-perih amat. Nggak mau terawih 20 rakaat. Ini rasanya itu istilah Al-Fatihah yang memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab, beliau hafizul Quran sekaligus salah satu penulis wahyu di Masjid Nabawi. Karena bisa memerintahkan itu yang nggak mau, kalau nggak mau 20 pakai yang 8, tapi itu bukan terawih. Yang mulai kalau Ramadan masuk Qiyamu Ramadan. Nah terus gimana? Tapi itu tugas kita itu minimal tahu. Oh ini soal salah benar itu sudah kita. Ini yang terbaru soal penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan atau awal bulan. Itu Muhammadiyah tahun ini terakhir memakai 70 bulan. Kalau NU beritakan imkan ru'yah, ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal dengan wujudul hilal beda. Kalau wujudul hilal itu harus 3 derajat. Kalau ru'yatul hilal itu memang harus dilihat hilalnya. Teknologi tercanggih hari ini 3 derajat minimal. Sebelumnya 2023 itu 2 derajat NU. Itu nggak ada ininya, nggak ada data sedunia yang pernah lihat 2 derajat. Kalau 3, ya. Nah, akhirnya karena itu saran dari BRIN ya, NU ikut oke. Nah, Muhammadiyah menentukan dengan pakai standar wujudul hilal itu tahun ini terakhir. Tahun depan sudah ganti dengan kalender Hijriah global tunggal. Maksud Turki mau pakai. Saya belum mendalami. Turki itu kalau mau wujud berikan. Turki itu itu biarkan teknologinya membuat begitu biar awet ini. Saya belum mendalami kalender Hijriah global tunggal ini pakai standar yang mana? Standar tetap wujudul atau ru'yatul. Kalau hisab ya semua dua-duanya hisab. Dari mana tahu sekian derajat kalau nggak hisab? Orang saling salah paham. NU ya kalau mau dia hisab untuk bisa ru'yati ya hisab. Orang ya bedanya orang itu dengan tidak. Nah saya itu atau kita meskipun tidak tahu persis bagaimana begitu, tapi ngerti ini ya titik-titik mana yang menjadi pedoman. Ya orang mungkin sebenarnya kan juga perlu ini ya. Namanya Bapak dia terus sudah ikut pemerintah, tidak bilang ikut NU, ikut pemerintah sudah. Ru'yatul hilal selesai. Apa harus kalian? Itu enggak dunia yang pakai, yang lebih banyak pakai itu daerah sana, Turki, untuk wilayah Eropa. Karena Eropa itu kan mataharinya enggak seperti kita, dia bukan wilayah tropis. Kalau kita kan bisa standar matahari ya. Kalau sana kan ada wilayah di Eropa itu yang 6 bulan itu malam kok nggak ada siang. 6 bulan duduknya siang kok nggak ada malam. Jadi sholat subuh ya siang hari. Sholat maghrib isya ya siang hari. Ketika bulan berapa nggak ada, kalau ada kubri daerah tertentu kita terukur. Ya itu kalau pakai
Ru'yatul hilal memang sulit. Nah, karena itu mungkin dia harus pakai kalender hijriah global juga. Mungkin. Jadi dia pakai hitungan aja. Sama dengan waktu sholat, waktu puasa begitu. Jadi mereka pakai standar kesepakatan bersama. Kita puasanya tuh mulai jam berapa? Karena siang terus, mau gimana? Atau malam terus? Kita terawihnya jam berapa? Ya siang hari itu. Ya coba. Ya beda. Kalau dipikir kan mengikuti daerah terdekat. Nah, itu kemudian diputuskan. Maka kalau istilah yang populer fikih akoliyah, fikih minoritas. Ya kalau Eropa Amerika ya minoritas lagi dong. Tapi apa mereka bilang, sehingga harus ada ketentuan yang itu cocok buat mereka. Ya, oke Pak. Yang terakhir, al-muta'addi afdalu minal qasir. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri. Berdasarkan kaidah di atas, Imam Syafi'i menyatakan lebih utama mencari ilmu ketimbang sholat sunnah, karena mencari ilmu dapat dirasakan orang banyak, sedang manfaat sholat sunnah khusus untuk pelakunya. Anda sudah seminar ya, seminar, ya sholat pagi aja. Kalau usah video, kalau usah karena di seminar. Tapi sholat paginya tetap. Saya nggak setuju kalau kemudian sholat paginya diabaikan. Jeda bentar sholat kita, kali kita pada paginya, lagi karena kan majelis ilmu. Atau sedang ngaji ada, ya biar sudah sebentar Anda selesai ngajinya selesaikan, nanti jamaah akan dan itu sudah dipraktekkan lebih ini. Ini yang perlu terus-menerus kita publikasikan. Saya masih saja mendengar nikah cara agama dan nikah cara agama. Ini yang tidak boleh diungkapkan oleh ya minimal prodi HKI. Mengapa? Karena di Indonesia ini sudah ada undang-undang perkawinan nomor 174, kemudian diperbaiki soal usia menjadi 19 laki-laki 12 perempuan. Undang-undang nomor 16 tahun 2009. Undang-undang ini kualifikasinya itu ijma plus. Sementara fikih yang katanya aturan fikih tentang nikah itu orang mengatakan itu nikah cara agama, itu kan masih ijtihad ulama orang per orang. Ya musannifnya kitab itu kan berarti itu ijtihad ulama orang per orang. Ijtihad fardhi. Sementara ini ijtihad jama'i yang kemudian saya katakan tadi ijma. Ijma plus itu karena yang terlibat tidak hanya ulama, para ahli, ditambah para ahli politisi, negarawan, ahli hukum, semua dilibat. Ya jangan pernah bilang begitu. Seperti kan ada kalau agama itu lebih kuat dari negara, ya kalau ini justru negara menyelenggarakan. Zakat itu ayat Al-Quran kan adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu
maksudnya negara yang mengambil khul min amwal sedekah. Zakatnya itu kan mengambil, yang ngambil ke negara, bukan panitia takmir masjid. Terus gimana Pak itu yang masalah takmir masjid? Ya nggak apa-apa. Cuman standarnya ini ayat itu kan Rasulullah itu yang sebagai kepala negara yang melaksanakan. Dia yang mengangkat. Makanya di Indonesia kan sudah ada undang-undang zakat. Itu maksudnya. Maka yang mengutip itu kan basis atau lasnas. Kalau basis itu SK Presiden. Kalau lasnas, lazismu itu SK-nya Kemenang. Ya negara lah, kepanjangan tangan dari Presiden. Ini yang masuk ayat itu. Tapi kalau takmir masjid jika nggak punya payung hukum tadi itu selaku lazis SK-nya dari Kemenang, ya dia sebenarnya tidak masuk ayat. Terus gimana Pak Ryan untuk kemaslahatan? Ya nggak apa-apa, silakan. Cuma tadi itu, ini kalau bisa bicara undang-undang itu berarti ijma, betul? Ini ijma. Nah, cuma di lapangan ini kemudian saya merevisi pernyataan tadi. Dulu itu saya pernah mengatakan itu bisa haram nikah yang siri, nikah yang cara agama yang tidak ada KUA. Mengapa bisa haram? Ada bahasanya ya, bisa haram itu karena jika terjadi sesuatu dan lain hal itu sulit bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sekarang orang nikah siri ya, terus suaminya menelantarkan dia, gimana istrinya itu menuntut? Gak bisa ke pengadilan. Mana bukti kalau sama itu suami istri? Saya nikah siri Pak, ya nggak bisa. Terus apa? Itu kan melanggar undang-undang. Pengadilan nggak bisa apa istilahnya legal standingnya enggak. Tapi kalau lewat KUA ada masalah, istri bisa menuntut. Ini sudah dikatakan sekian tahun, maka menuntut ini dan sebagainya, sekian. Ada kekuatan. Potensi untuk ditinggalkan kalau nikah siri itu lebih besar. Hanya saja kasus tertentu kadang-kadang orang itu mau tidak mau harus nikah siri. Saya ngomong begini setelah kejadian teman saya. Jadi teman saya itu kan dulu perempuan ini sudah pacaran dengan seseorang. Terus teman saya laki-laki ini tadi yang pacaran ini A, perempuan ini B, itu semacam perjodohan. Akhirnya orang tuanya menikahkan perempuan ini dengan teman saya. Ini di kemudian hari memang CLBK dan mereka cerai. Padahal pacar dia sudah menikah. Karena CLBK, yang perempuan ini meninggalkan suaminya, yang laki-laki yang pacaran itu juga meninggalkan istrinya, padahal sudah punya anak sama-sama. Nah, saya nggak bahas yang ini hanya ya nikah juga, tak siri tak. Yang teman saya ini tahu dia orang potensial, urus yayasan dan sebagainya. Itu kemudian ada seorang kiai punya anak janda, dinikahkan buru-buru. Dengan apa? Saya memang setahun kemudian beliau meninggal, mertua ini. Mungkin alasan itu ya. Nah, untuk mengurus perceraian di pengadilan ini lambat, butuh waktu. Jadi nggak butuh. Pada akhirnya memang teman saya tadi ini yang nikah dengan janda anaknya kiai ini
Akhirnya nikah siri terus Waalaikumsalam. Boleh masuk tak Bapak? Oh silakan. Mesti boleh Pak. Ya kan daripada nggak kuliah kan nggak dapat kebaikan. Masih terus kok ya. Kasih keringanan. Masih keringan. Pada akhirnya ini karena punya pesantren ya. Jadi pesantrennya ada urusan apa itu harus menyertakan bukti nikah. Kalau nggak bisa lolos ini ngurus persyaratan itu. Saya nggak tahu pokoknya intinya gitu. Akhirnya dia urus isbat nikah. Jadi untuk mendapatkan surat nikah resmi itu ada 2 jalur, KUA dan isbat nikah. Isbat nikah itu ketika nikah siri. Isbat nikah ke pengadilan agama. Nah, sejak ada peristiwa ini saya kemudian tidak mengatakan pokoknya nikah siri itu bisa haram kan gitu. Ini melihat kasus per kasus. Niatan yang bersangkutan bagaimana dan kalau nikah sirinya potensi untuk meninggalkan itu yang saya nggak setuju. Kalau nikah siri situasi seperti ini memang. Walaupun ada cerita lain misalnya ya, ada seorang dosen Madura ini kebetulan ya, diambil menantu Madura, dibuatkan pesantren kaya lah Madura. Laki-lakinya istilahnya pinter, bodoh pinter kok. Terus satu ketika dia karena punya KBI juga nikah siri ketika umroh, ada janda kaya ikut sertaan. Ketahuan istrinya. Terus istrinya bilang, sampean kalau mau pulang ke sini itu diceraikan. Kalau enggak tetap berat dengan yang siri itu jangan masuk rumah ini. Perempuan berpuasa kan kayak itu kan ya. Ya akhirnya dilepas. Cantik iya, kalau nggak cantik ngapain? Ya kasus per kasus. Saya lanjutkan biar tuntas soal beginian. Sensitif tapi harus disampaikan, harus dihadapi dan harus diberikan solusi. Selama ini yang umum itu kalau suami mau nikah lagi kan istrinya mesti marah. Oh iya sih, istrinya mesti marah. Itu